Sebelum bermain kelereng, baiknya kita kenali dulu yuk teman-teman salah satu permainan tradisional ini. Di setiap daerah di Indonesia, kelereng memiliki nama yang berbeda-beda loh teman-teman. Orang Betawi menyebut kelereng dengan nama gundu, orang Jawa menyebutnya neker, di Sunda menyebutnya keleci, Palembang menyebutnya ekar, di Banjar menyebutnya kleker, dan masih banyak lagi. Jauh sebelum tiba di Nusantara, dolanan ini konon telah dimainkan pada zaman Romawi kuno loh teman-teman. Catatan masa kecil Raja Romulus Augustus menjadi buktinya. Sejumlah temuan relief pada peninggalan era itu juga menggambarkan anak-anak bermain kelereng dari biji-bijian. Bahkan, di wilayah Asia Tenggara sendiri, awalnya permainan kelereng menggunakan biji dan buah-buahan bulat. Contohnya di Burma dulu, kerang kauri dipakai untuk permainan ini. Teknologi pembuatan kelereng kaca mulai diterapkan di Jerman pada tahun 1864 ini dipercaya menjadi model kelereng modern yang kita kenal hingga sekarang. Sebelum berwarna-warni layaknya saat ini, kelereng semula hanya mempunyai satu warna. Umumnya ukuran kelereng biasanya berdiameter 1 cm. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara memainkan permainan kelereng ini, mari kita praktikkan saja langsung ya teman-teman. Saya akan bermain bersama teman-teman saya yang satu ini. Sebelum permainan dimulai, ada yang perlu kita perhatikan nih teman-teman dalam permainan tradisional kelereng. Yang pertama adalah buatlah kotak persegi 30 x 30 cm. Letakkan 9 kelereng di setiap sudut berjumlah 4, tengah sisi berjumlah 4, dan tengah kotak berjumlah 1. Kelereng yang terpasang tersebut dinamakan in. Yang kedua, buatlah garis start untuk uncal dengan jarak 5 meter dari kotak. Yang ketiga, setiap anak pegang satu kelereng untuk gajuk atau jagoannya. Untuk memulai permainan, kita mulai uncal atau lempar gajuk yang kita pegang ke arah kotak atau in. Bila hasil lemparan gajuk jaraknya dekat dengan in, maka yang paling dekat dia main duluan atau membalik lemparan gajuknya mengarah ke in atau mengenai salah satu kelereng yang terpasang di kotak. Bila saat lemparan gajuk berhenti di tengah kotak, maka pemain tersebut dianggap mati atau dut dan sudah tak bisa main lagi, atau dia bisa disebut keluar dari permainan karena dia sudah mati atau dut. Bila kena atau in mental keluar garis, maka itu punya kita, ambil dan bawa, dan lanjutkan sampai lemparan kita meleset dari in. Untuk pemain berikutnya boleh langsung main. Bila salah satu in sudah ada yang dapat, maka berlaku hukum mati-matikan kawan. Arahkan gajuk kita ke arah lawan. Bila kena atau menyenggol sedikit, maka lawan kita mati dan harus keluar. Bila in tinggal 3 biji, maka berlaku hukum balas, yang artinya kita letakkan gajuk kita di dekat in dan mempersilahkan lawan mengarah kita. Bila tidak kena, maka kita balas dengan memantulkan ke arah lawan. Bila tak juga kena, maka lakukan hal yang sama sampai in habis. Nah, itulah permainan tradisional yang ada di tanah air Indonesia kita tercinta ini teman-teman. Semoga dari begitu banyaknya ragam dan jenis permainan tradisional yang dimiliki oleh bangsa ini
tidak hilang begitu saja ditelan oleh modernisasi zaman. Ayo gamers, mari kita lestarikan budaya Indonesia melalui hobi kita bermain games dengan tetap memainkan, mengajarkan, atau paling tidak mengingatkan permainan ini.